Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ramadhani dari kelas HTNC semester 3. 1. Jelaskan definisi politik dan ruang lingkup kajian politik. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintahan, dan negara. Proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik merupakan istilah yang dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik. Ruang lingkup politik dan negara secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dan dengan kekuasaan pemerintahan, proses pemerintahan, dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga atau institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. 2. Jelaskan pengertian negara, unsur-unsur negara, dan teori terbentuknya negara. Negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat yang telah mempunyai wilayah tertentu. Negara juga adalah organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum, dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur suatu negara yaitu: pertama, penduduk yang tetap, kedua, wilayah yang pasti, 3, pemerintahan, 4, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, 5, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang yang melaksanakannya dan dengan semua cara. Terdapat beberapa teori yang mengemukakan asal-usul negara, yaitu teori yang bersifat ketuhanan, teori yang didasari kekuatan atau kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, dan teori hukum. 3. Negara dunia terdiri dari berbagai bentuk antara lain federasi, syarikat, unitarisme, kesatuan, dan monarki kerajaan. Jelaskan masing-masing bentuk negara tersebut. Negara syarikat atau federal, yaitu kedaulatan negara syarikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contohnya negara yang berbentuk syarikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara syarikat yakni mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Negara monarki atau kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerus yang berasal dari keluarga kerajaan. Menurut C.F. Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintahan pusat. Bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan penganut sistem pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan yang terdesentralisasi. Frasa dibagi menunjukkan pusat dan daerah memiliki pemerintahan tersendiri, tidak adanya wewenang mutlak dari pusat. 4. Sistem pemerintahan ada yang berbentuk presidensial dan parlementer. Jelaskan masing-masing sistem pemerintahan tersebut. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial memiliki beberapa 3 unsur pokok, yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintahan atau eksekutif
bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintahan terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet.